Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan insertion sort atau sorting cepat dalam struktur data. Yang pertama yaitu pengertiannya. Insertion berasal dari kata insert, kalau yang diartikan ke bahasa Indonesia adalah memasukkan atau menyisipkan. Jadi insertion sort adalah algoritma pengurutan yang cara kerjanya adalah dengan mengambil elemen pada array, kemudian menyisipkan data tersebut pada posisi yang tepat. Algoritma ini membandingkan dua elemen, yaitu elemen pertama dengan elemen yang sudah diurutkan. Perbandingan akan terus dilakukan hingga tidak ada elemen yang tersisa. Pertama akan dilakukan perulangan, di mana setiap perulangan insertion sort ini akan memindahkan nilai elemen kemudian menyisipkannya secara berulang hingga nilai elemen berada di posisi yang tepat. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kondisi array yang pertama yaitu kondisi awalnya 4, 1, 8, 3, 7, 2. Yang dimana ini tidak menyusun atau pola acak. Terus terdapat garis yang digunakan untuk memisahkan sebuah array dari kiri menuju ke kanan, yaitu dari sini menuju ke sini ya. Pada perulangan pertama, maka yang akan disisipkan yaitu angka yang paling kecil, karena insertion sort itu berfungsi untuk mengurutkan atau menyortir ke dalam posisi yang tepat. Maka di sini yang satu yang awalnya berada di indeks yang pertama atau indeks 1, maka dia akan pindah ke indeks 0 karena nilai angka 1 ini adalah yang terkecil. Begitupun selanjutnya, yaitu ketika si 4 bukan yang terkecil setelah 1, maka dia akan terus berulang sampai si 2 ini pindah ke sini. Di sini kita bisa lihat yaitu terus melooping sampai tersusun dengan urutan yang tepat seperti yang ada di pengertian tadi. Kelebihan dan kekurangan dari insertion sort itu yaitu, kelebihan yang pertama adalah insertion ini adalah salah satu algoritma sorting tercepat atau penyortiran paling cepat dalam algoritma. Kelebihan yang kedua, insertion ini sangat cocok untuk melakukan sorting dengan jumlah data yang sangat besar atau jumlah data yang sangat banyak. Karena sangat cocoknya itu dikarenakan insertion ini adalah salah satu sorting yang tercepat. Kelebihan yang ketiga yaitu karena list langsung di-sort di tempat, maka tidak memerlukan memori tambahan untuk menjalankannya. Jadi, kelebihan yang ketiga ini memungkinkan untuk meminimalis penyimpanan ketika melakukan sorting. Jadi, tidak perlu ada tambahan memori lainnya untuk melakukan sorting. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yang dimiliki insertion sendiri yaitu jika data sebelumnya sudah ada yang tersorting, maka algoritma ini kurang efisien. Jadi ketika misalnya ada satu data dalam array yang sudah
tersorting atau terfilter ya, maka si perulangan ini akan kurang efisien karena insertion ini akan terus mengecek ke seluruh data dalam listnya. Jadi bisa jadi ada tabrakan data atau apalah yang akan membuat si sorting ini kurang efisien. Kekurangan yang kedua yaitu tidak cocok atau kurang cocok jika bilangannya tidak bulat atau bukan bilangan yang ada koma-komanya atau apalah yang kayak gitu. Ketika bilangannya kayak gitu, maka si sortingnya kadang-kadang agak aneh gimana gitu. Jadi lebih cocok mensorting bilangan yang bentuknya bulat. Yang selanjutnya yaitu source code atau contoh pemrograman insertion sort dalam bahasa C++. Yaitu yang pertama, kita akan menginclude atau mengambil sebuah library yaitu std.c++. Terus yang kedua, kita akan membuat point insertion sort atau si function dari insertion sort itu. Yang di dalamnya dimana ada variabel integer berupa array dan integer n. Selanjutnya yaitu integer i, q, dan j. Integer ini berfungsi untuk melooping, dimana kita tadi bisa lihat karena kita tadi akan terus melooping untuk mencari data yang terkecil, maka integer ini berguna untuk menentukan nilai awal dari loopingan itu. Integer n ini adalah batas paling atas atau batas loopingan yang akan ada. Terus yang terakhir di plus yaitu untuk terus menambahkan untuk looping sampai ke nilai n ini. Yang selanjutnya yaitu key sama dengan array i, di mana i ini adalah nilai yang pertama yaitu 1. Ketika array-nya nanti dimasukkan, maka nilai ini juga kemungkinan akan berubah. Gunanya yaitu untuk memindahkan elemen dari array. Terus selanjutnya kita akan melooping untuk menentukan kalau si nilai array ini sudah berada di dalam tempat yang seharusnya atau tidak, atau sudah tersusun atau tidak. Terus yang selanjutnya yaitu kita membuat sebuah function yaitu print array untuk menampilkan sebuah array-nya atau sebuah tampilan dari hasil si sorting tersebut. Ini cukup simpel ya, seperti menampilkan data pada biasanya lah. Yang selanjutnya yaitu ini integer main atau main function yang di dalamnya ada integer array ini yang akan tadi di sorting. Jadi kita tidak memasukkan secara manual satu-satu, kita langsung memasukkannya dalam bentuk data array seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa sebuah array-nya ini tidak tersusun yang awal 12, 11, 13, 5, dan 6. Terus ketika kita insert array n dan print array, maka si hasilnya akan mensorting dari array tersebut. Contohnya seperti, mohon maaf ya, ini agak lama. Nah, mungkin kendala jaringan juga.
Nah, tadinya yang kita masukkan seperti ini, ketika melalui proses point insertion sort ini, maka hasilnya akan menjadi tersusun seperti ini, yaitu 5 jadi 5, 6, 11, 12, 13. Karena tadi di sini kita di perulangan terus untuk mencari nilainya tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari insertion dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.